Kembali lagi di channel ini, mari kita lanjutkan. Kali ini kita akan mereview Blue Lock chapter 309. Naruto mengatakan pertarungan sengit demi bertahan hidup tak terelakkan. Blue Lock akan mewakili negara tuan rumah di Piala Dunia U20. Tujuan mereka, kemenangan. Sebuah pagi penuh awal yang baru, Isagi berkata ini benar-benar grup neraka. Grup apa ini? Aku bahkan sudah tidak mengerti lagi. Kita lihat Isagi saat ini sudah ada di rumahnya. Jadi kita hanya diperlihatkan Isagi pergi ke Spanyol untuk melihat pertandingan Barcelona. Padahal sebelumnya Isagi mendapatkan tiket untuk pergi ke Inggris dan Jerman. Di sini Isagi mulai berangkat kembali ke Blue Lock untuk latihan. Dia berkata, demi menjadi yang nomor 1 di dunia, aku akan mengalahkan siapapun lawannya. Ibunya Isagi mengatakan kepada Isagi untuk hati-hati. Isagi dengan senyuman, dia pamit akan kembali ke Blue Lock dan sampai nanti di Piala Dunia. Waktu tersisa 30 hari lagi menuju Piala Dunia dan Isagi sudah tiba di Blue Lock. Di sana dia bertemu dengan Bachira. Bachira menyapa Isagi. Dia berkomentar kalau Isagi sepertinya lebih tinggi sekarang. Isagi menjawab, tumbuh dalam waktu sekitar 2 minggu. Sementara itu, tiba-tiba Rin berjalan melewati mereka berdua dan mengatakan, sudah lama aku tidak mengukur tubuhku, aku sepertinya bertambah 1 cm. Isagi terkejut, dia berkomentar apakah dia bermaksud untuk pamer. Lalu Bachira berkata, kau lagi minta dipuji ya? Rin menjawab, bukan begitu. Akhirnya mereka masuk. Setelah mereka bertiga masuk, ternyata para pemain Blue Lock lainnya sudah berkumpul. Mereka semua terlihat sangat bersemangat dan siap untuk berlatih. Kemudian Ego muncul dari belakang mereka. Ego langsung memuji mereka karena telah melaksanakan pelatihan khusus selama 14 hari. Dan menurut Ego bahwa para pemain Blue Lock terlihat berbeda daripada sebelumnya 14 hari pelatihan khusus. Ego melanjutkan, masing-masing dari kalian telah memperoleh senjata baru. Kombinasi baru adalah jalur kehidupan menuju kemenangan. Hal seperti ikatan atau sejarah, bagaimana kalian berhasil sejauh ini? Pemikiran tingkat rendah seperti demi Blue Lock, buang saja. Ego mengatakan lagi, aku akan menggunakan kalian semua untuk mewujudkan mimpiku. Jadi kalian gunakan aku juga untuk mewujudkan mimpi kalian. Saat ini, kalian di sini membawa harapan sepak bola Jepang. Tapi kenapa? Jangan jadikan momen ini sebagai puncak hidup kalian. Jangan menjadi seorang yang hidup hanya berpegang pada kenangan yang dibuat di sini. Lewati semua ego kalian. Ayo. Ego melanjutkan, pertandingan pertamamu akan melawan Raja-Raja Afrika tahun lalu, Nigeria. Dan pertandingan kedua akan melawan tim peringkat 1 dunia Prancis. Pertandingan ketiga akan melawan tempat kelahiran sepak bola Inggris. Dan mulai sekarang, kita akan mulai latihan khusus untuk persiapkan kemenangan. Ikuti aku, wahai batu permata yang kasar. Dalam 30 hari menjelang turnamen, aku akan mengubah kalian menjadi tim egois yang baru dan terlahir kembali. Pelatihan akhir dimulai, Piala Dunia U20. Isagi penuh semangat menjawab iya. Kita lihat lagi, Nagi sendirian bermain game. Tapi apakah kalian ingat bahwa sebelumnya di scene yang sama ini Nagi kalah dalam permainannya, tapi sekarang dia kelihatannya mulai mendapatkan kemenangan. Kemudian dia mengingat tawaran gila dari Buratsuta, bagaimana dia mengajak Nagi untuk mengunggulingkan Ego dari Blue Lock. Nagi berkomentar, itu pilihan yang tepat bukan? Maksudku, tidak ada pilihan lain. Kalau aku menerima kontrak perbudakan yang menguras uang seperti itu, bahkan jika itu berarti mengkhianati Blue Lock, itu bukan egoku lagi. Itu bukan sesuatu yang pantas untuk menjadi penjahat, sesuatu seperti sepak bola. Lalu Nagi mengingat pesan terakhir dari Isagi untuk jangan keluar dari sepak bola, atau tetaplah bermain sepak bola. Nagi juga mengingat perkataan dari teman-temannya kalau Nagi masih punya tawaran apakah Nagi akan menjadi pemain profesional. Lalu Nagi berkomentar, benar sekali, jalur profesional tetap ada. Nagi bertanya-tanya, bahkan jika itu bukan tim nasional Jepang, tapi apakah aku baik-baik saja dengan itu? Yang aku inginkan adalah alasan waktu berhenti untukku.
Terlihat Nagi mengeluarkan auranya membuktikan kalau ini adalah pilihannya. Nagi berkomentar, Nagi yang membuat hatiku berkobar. Apakah itu sepak bola atau Blue Lock? Egoku, apa yang diteriakannya? Di saat Nagi berpikir keras soal ini, tiba-tiba orang tak terduga menyapa Nagi dari belakang. Dia adalah superback, tukang diving, Igaguri Igarashi, mengatakan, apa yang kau lakukan? Kau mati saja, dasar pemalas yang menyebalkan. Komentar di akhir bab, orang yang muncul itu adalah mantan kawan di medan perang di seberang lautan roh sejenius itu. Berakhir chapter kali ini. Di chapter ini, pelatihan khusus selama 2 minggu telah selesai. Kali ini, para pemain Blue Lock berkumpul kembali untuk berlatih sebelum Piala Dunia nanti. Dan sekarang, tersisa 30 hari lagi. Kita ingin lihat senjata apa yang mereka dapatkan selama pelatihan khusus tersebut. Berharap mereka menunjukkan satu persatu senjata mereka di latihan ini. Di sini bisa dijadikan sebuah petunjuk di mana Ego memberitahu pertandingan awalnya akan melawan Nigeria, seperti lawan mereka Jepang bakal menang. Selanjutnya adalah Perancis, bakal sulit untuk melawan mereka karena mereka harus melawan kecepatan Loki yang stres. Kemungkinan besar kalah atau bisa jadi imbang. Dan terakhir, Inggris ada kemungkinan Jepang akan menang dan Jepang akan lolos di penyisian grup ini sebagai runner-up. Tapi chapter ini lagi-lagi kita melihat Nagi, dia masih bimbang harus memilih berkhianat Blue Lock atau tidak bermain bola sama sekali. Tapi sepertinya setelah ada beberapa petunjuk di sini, di mana Nagi bermain game yang awalnya kalah, kali ini dia menang, dan dia juga mengingatkan perkataan Isagi agar tetap bermain sepak bola jika seandainya Nagi bakal tetap bermain atau tetap memilih tawaran Buratsuta. Bisa dipastikan Nagi bakal main di Liga Inggris. Lalu selanjutnya yang buat kita tidak menyangka, Nagi bertemu dengan bek terbaik di dunia, Igaguri Igarashi. Tidak disangka Igaguri ini dimunculkan lagi dan dia menemui Nagi. Apakah ini sebuah petunjuk kalau Igaguri yang akan menjadi pemain pilihan ketiga dari Buratsuta agar tetap bermain di timnas? Karena tidak mungkin, tidak ada alasan Igaguri dimunculkan lagi dan menemui Nagi. Kemungkinan nanti Igaguri akan membicarakan tawaran dari Buratsuta dan dari situ mereka akan memutuskan untuk ikut Buratsuta. Kalau ini beneran, apa yang kita harapkan? Pemain yang kita harapkan kembali menjadi mustahil, yaitu Kira. Padahal dia bermain yang berbakat, hanya saja dia gugur di awal. Jadi kalian semua jangan berharap lebih, Kira bakal balik, tapi Igaguri yang bakal balik. Jadi sampai di sini dulu untuk review manga Blue Lock chapter 309, dan sampai ketemu lagi di review manga Blue Lock chapter selanjutnya. Tak lupa terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa.